Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani. Saya dari Prodi Bahasa Inggris Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Son Haji MM. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah beriman kepada rasul-rasul Allah. Dan yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang keenam adalah beriman kepada takdir bahwa baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada 5 rukun Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bila mampu. Rukun iman berarti pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seseorang muslim. Jumlahnya ada 6 rukun iman ini didasarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Yang kedua adalah malaikat Mikail, bertugas memberikan rezeki kepada makhluk hidup di bumi. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, bertugas menjaga dan meniup sangkakala pada hari kiamat. Dan yang keempat adalah malaikat Israel, bertugas mencabut nyawa makhluk hidup. Dan yang kelima adalah malaikat Munkar, bertugas menanyai orang di dalam kubur yang berbuat keburukan. Dan yang keenam malaikat Nakir, bertugas menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Ketujuh, malaikat Rokib, bertugas mencatat amal baik manusia selama hidup di dunia. Kedelapan, malaikat Atid, bertugas mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Kesembilan, malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, ke-10, malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Berikut saya sebutkan beserta dengan kisah-kisah kerasulannya. Pertama, ada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia serta khalifah pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah. Yang kedua, ada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan keenam Nabi Adam alaihissalam, dan beliau merupakan nabi pertama yang diangkat Allah dari garis keturunan Nabi Adam. Ketiga, ada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diberikan beberapa mukjizat. Satu diantaranya membuat bahtera besar untuk menyelamatkan kaumnya dari kehidupan binatang dan banjir bandang. Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam diutus untuk mengajak kaum Ad berhenti menuhankan atau menyembah berhala. Nabi Hud mengajak kaum Ad untuk menyembah kepada Allah. Yang kelima, ada Nabi Saleh alaihissalam. Mukjizat yang diberikan Allah oleh Nabi Saleh alaihissalam yakni seekor unta betina yang lahir dari celah-celah batu. Kemudian keenam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim atau bapak para nabi memiliki satu di antara mukjizat dari Allah untuk membangun Ka'bah. Ketujuh, ada Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum Sodom dan Gomoroh yang memiliki perilaku seks yang menyimpang. Kedelapan, ada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail merupakan putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar.
Beliau bersama-sama membangun Ka'bah dengan ayahnya yang saat ini menjadi pusat peribadatan kaum muslim di seluruh dunia. Kesembilan, ada Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak merupakan putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan beliau merupakan adik Nabi Ismail alaihissalam. Ke-10 ada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam merupakan anak Nabi Ishak alaihissalam. Dalam beberapa riwayat, Nabi Yakub alaihissalam digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter yang kuat dan keimanan yang luar biasa. Ke-11 ada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak ke-12 dari Yakub bin Ishak. Mukjizat yang dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam adalah memiliki kelebihan yang mampu menafsirkan mimpi. Dan ke-12 ada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam bisa dikatakan sebagai satu di antara nabi terbesar yang pernah ada. Kehidupannya penuh kebaikan dan kaya raya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya melalui penderitaan panjang dengan penyakit kulit hingga hartanya habis. Ke-13 ada Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam diutus untuk kaum Madian, namun kaum ini tetap ingkar dan menolak ajakan Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-14 ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan saudara Nabi Harun alaihissalam yang dilahirkan di Mesir ketika masa pemerintahan Raja Fir'aun. Kisah beliau paling terkenal adalah ketika tongkat Nabi Musa alaihissalam mampu membelah lautan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun. Ke-15 ada Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara Nabi Musa alaihissalam yang membantunya berdakwah untuk mengingatkan Fir'aun. Beliau dikaruniai kemampuan berbahasa yang luar biasa. Ke-16 ada Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah satu di antara utusan Allah yang terkenal dengan kesabaran serta sifat dermawannya. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah anak satu-satunya dari Nabi Ayub alaihissalam yang selamat dari reruntuhan rumah. Ke-17 ada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud memiliki mukjizat kitab Zabur. Selain itu, beliau juga memiliki kemampuan dapat berkomunikasi dengan burung, memiliki suara merdu, dan bisa melunakkan besi dengan tangan kosong. Ke-18 ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Satu di antara mukjizat dari Nabi Sulaiman alaihissalam adalah bisa berbicara dengan binatang. Ke-19 ada Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung yang diberi nama Baal. 20 adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kaum Bani Israel dan Arami supaya mereka mau kembali ke jalan yang benar, yakni di jalan Allah. Ke-21 ada Nabi Yunus alaihissalam. Mukjizat Nabi Yunus alaihissalam yang terkenal adalah tetap selamat ketika ditelan ikan paus. 22 ada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam merupakan keturunan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. 23 ada Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria yang lahir ketika usianya sudah sangat tua. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang manusia yang berprinsip, berintegritasnya tinggi serta benar-benar menegakkan kebenaran. Ke-24 ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam terlahir dengan mukjizat Allah pada seorang perempuan suci bernama Maryam. Beliau mendapatkan mukjizat kitab Injil dan menjadi nabi dari umat Nasrani. 25 dan yang terakhir ke-25 ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir sekaligus penutup. Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada 4 kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada Musa alaihissalam sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang artinya adalah, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia, petunjuk dan rahmat agar mereka ingat. Quran Surah Al-Qasas ayat 43. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Daud alaihissalam. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa ayat 163. Dan yang ketiga ada kitab Injil. Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai konfirmasi kebenaran Taurat dan isinya cocok dengan Taurat. Allah berfirman yang artinya adalah, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Dan terakhir ada Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surah dalam 30 juz dan 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Dan kenapa ajaran-ajarannya ada yang berbeda? Karena untuk kitab-kitab sebelum Al-Quran itu bisa diperbarui oleh manusia, sedangkan Al-Quran sendiri itu tidak bisa dan tidak dapat diperbarui. Ada 99 nama Allah di dalam Asmaul Husna. Berikut saya akan menyebutkannya dan mengartikannya. Yang pertama ada Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Malik, Maha Merajai, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Memberi Kesejahteraan, Al-Mu'min, yang Maha Memberi Keamanan, Al-Muhaimin, yang Maha Mengatur, Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Jabbar, yang memiliki mutlak kegagahan, Al-Mutakabbir, yang Maha Megah, Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, Al-Bari, yang Maha Melepaskan, Al-Musawwir, yang Maha Membentuk rupa, Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun, Al-Qahar, yang Maha memaksa, Al-Wahhab, yang Maha Memberi karunia, Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, Al-Fatah, yang Maha Pembuka rahmat, Al-Alim, yang Maha Mengetahui, Al-Khabir, yang Maha menyempitkan, Al-Ba'asi, yang Maha Melapangkan, Al-Qafid, yang Maha Merendahkan, Ar-Rafi, yang Maha Meninggikan, Al-Mu'izz, yang Maha Memuliakan, Al-Muzil, yang Maha Menghinakan, Al-Sami, yang Maha Mendengarkan, Al-Basir, yang Maha Melihat, Al-Hakam, yang Maha Menetapkan, Al-Adl, yang Maha Adil, Al-Latif, yang Maha Lembut, Al-Khabir, yang Maha Mengenal, Al-Halim, yang Maha Penyantun, Al-Azim, yang Maha Agung, Al-Ghafur, yang Maha Memberi pengampunan, Asyakur, yang Maha Membalas budi, Al-Ali, yang Maha Tinggi, Al-Khabir, yang Maha Besar, Al-Hafiz, yang Maha Memelihara, Al-Mukit, yang Maha Pemberi kecukupan, Al-Hasib, yang Maha Membuat perhitungan, Al-Jalil, yang Maha Luhur, Al-Karim, yang Maha Pemurah, Ar-Raqib, yang Maha Mengawasi, Al-Mujib, yang Maha Mengabulkan, Al-Wasi, yang Maha Luas, Al-Hakim, yang Maha Maka Bijaksana, Al-Wadud, yang Maha Mengasihi, Al-Majid, yang Maha Mulia, Al-Ba'is, yang Maha Membangkitkan, Asy-Syahid, yang Maha Menyaksikan, Al-Had, yang Maha Benar, Al-Wakil, yang Maha Memelihara, Al-Qawiyyu, yang Maha Kuat,
Al-Matiin yang maha kokoh, Al-Wali yang maha melindungi, Al-Mahid yang maha terpuji, Al-Musi yang maha menghitung, Al-Mubdi yang maha memulai, Al-Mu'id yang maha mengembalikan kehidupan, Al-Muhyi yang maha menghidupkan, Al-Mu'mitu yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri, Al-Wajib yang maha penemu, Al-Majid yang maha mulia, Al-Wahid yang maha tunggal, Al-Ahad yang maha esa, As-Samad yang maha dibutuhkan, Al-Qadir yang maha menentukan, Al-Mutakabbir yang maha berkuasa, Al-Muqaddim yang maha mendahulukan, Al-Muakhir yang maha mengakhirkan, Al-Awwal yang maha awal, Al-Akhir yang maha akhir, Az-Zahir yang maha nyata, Al-Batin yang maha gaib, Al-Wali yang maha memerintah, Al-Muta'ali yang maha tinggi, Al-Baru yang maha penderma, At-Tawwab yang maha penerima tobat, Al-Muntakim yang maha pemberi balasan, Al-Awuf yang maha pemaaf, Ar-Ra'uf yang maha pengasuh, Malikul Mulk yang maha penguasa kerajaan, Zul Ja'ali wal Ikram yang maha pemilik kebesaran dan kemuliaan, Al-Muqsit yang maha pemberi keadilan, Al-Jami yang maha mengumpulkan, Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang maha memberi kekayaan, yang Al-Mani yang maha mencegah, Ad-Dar yang maha penimpa kemudaratan, An-Nafi yang maha memberi manfaat, An-Nur yang maha bercahaya, Al-Hadi yang maha pemberi petunjuk, Al-Badir yang maha pencipta, Al-Baqi yang maha kekal, Al-Waris yang maha pewaris, Ar-Rasyid yang maha pandai, dan As-Subur yang maha sabar. Sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada nafsiyah. Nafsiyah yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Kedua ada salbiyah. Salbiyah yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai, tidak layak dengan kemampuan zatnya. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kedua ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani yaitu bersifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Yang termasuk sifat ma'ani ada 7, yaitu kudrah, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Ketiga ada ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah tidak dapat berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat ma'nawiyah. Jumlah sifat ma'nawiyah sama dengan jumlah sifat ma'ani, yaitu 7. Qadiron, muridon, aliman, hayun, sami'an, basiran, mutakaliman. Kemudian saya akan menyebutkan sifat-sifat wajib Allah beserta dengan artinya. Wujud itu ada, qidam itu terdahulu, baqo itu kekal, mukhalafatul hawadisi itu berbeda dengan ciptaannya atau makhluknya. Kelima, qiyamuhu binafsihi yaitu Allah berdiri sendiri. Kemudian wahdaniyah tunggal atau esa, kudrat berkuasa, irodah berkehendak. 9, ilmu itu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, kalam berbicara atau berfirman, qadirun yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan mentiadakan, muridun yaitu keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu. 16, alimun yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Hayun yaitu keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Sami'un yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mendengar. 19, basirun yaitu keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang maujudat atau benda yang ada. Ke-20 yaitu qaumuhu mutakalimun yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata atau Allah itu tidak bisu. Kemudian sifat-sifat mustahil bagi Allah ada 20 sifat, yaitu adam artinya bisa mati, hudud artinya tiada, adam artinya tiada atau bisa mati, hudud artinya baharu atau bisa diperbarui, fana artinya binasa, tidak kekal atau mati.
mumatalatuhul lil hawadid. Mumatalatuhu lil hawadid artinya menyerupai akan makhluknya, qiyamuhu bi ghairih artinya berdiri dengan yang lain, ta'addud artinya berbilang, az artinya lemah atau tidak kuat, karaha artinya terpaksa atau bisa dipaksa, jal artinya jahil, maut artinya mati, syaman artinya tuli, ummi artinya buta, bukmun artinya bisu, kaunuhu ajizan artinya lemah dalam keadaannya, kaunuhu karihan artinya terpaksa, kaunuhu jahilian artinya jahil, kaunuhu mayitan artinya mati, kaunuhu asam artinya tuli, kaunuhu amma artinya buta, dan kaunuhu abkam artinya bisu. Sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah artinya boleh bagi Allah mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu, atau disebut juga sebagai mungkin. Mungkin ialah sesuatu yang tak boleh ada dan tiada. Mungkin ialah sesuatu yang boleh ada dan tiada. Jaiz artinya boleh-boleh saja. Dengan makna Allah SWT menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dari sesuatu pun juga, sebab Allah bersifat kudrat atau kuasa, dan iradat kehendak juga boleh-boleh saja bagi Allah SWT meniadakan akan segala sesuatu apapun yang Ia mau. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya benar. Kedua ada amanah, artinya dapat dipercaya. Ketiga ada tablik, artinya menyampaikan. Kemudian 4 ada fatonah, artinya cerdas. Kedua ada sifat mustahil bagi Rasul, yaitu kazib artinya dusta, khianat artinya tak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, 4 baladah artinya bodoh. Kemudian yang ketiga ada sifat zaiz bagi Rasul. Adapun sifat zaiz pada Rasul adalah aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Pembagian juz pada Al-Quran, juz surat dan ayat. Untuk juz 1 ada surat Al-Fatihah ayat 1 sampai surat Al-Baqarah ayat 141. Juz 2 ada surat Al-Baqarah ayat 142 sampai surat Al-Baqarah ayat 252. Juz 3 ada surat Al-Baqarah ayat 253 sampai surat Ali Imran ayat 92. Juz 4 ada surat Ali Imran ayat 93 sampai surat An-Nisa ayat 23. Juz 5 ada surat An-Nisa ayat 24 sampai surat An-Nisa ayat 147. Juz 6 surat An-Nisa ayat 148 sampai surat Al-Maidah ayat 82. Juz 7 ada surat Al-Maidah ayat 83 sampai surat Al-An'am ayat 110. Juz 8 ada surat Al-An'am ayat 111 sampai surat Al-A'raf ayat 87. Juz 9 ada surat Al-A'raf ayat 88 sampai surat Al-Anfal ayat 40. Juz 10 ada surat Al-Anfal ayat 41 sampai surat At-Taubah ayat 92. Juz 11 ada surat At-Taubah ayat 93 sampai surat Hud ayat 5. Juz ke-12 ada surat Hud ayat 6 sampai surat Yusuf ayat 52. Juz 13 ada surat Yusuf ayat 53 sampai surat Ibrahim ayat 52. Juz 14 ada surat Al-Hijr ayat 1 sampai An-Nahl ayat 128. Juz 15 ada surat Al-Isra ayat 1 sampai surat Al-Kahf ayat 74. Juz 16 ada surat Al-Kahf ayat 75 sampai surat Taha ayat 135. Juz 17 ada surat Al-Anbiya ayat 1 sampai surat Al-Hajj ayat 78. Juz 18 ada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai surat Al-Furqan ayat 20. Juz 19 ada surat Al-Furqan ayat 21 sampai surat Al-An-Naml ayat 55. Juz 20 ada surat An-Naml ayat 56 sampai surat Al-Ankabut ayat 45. Juz 21 ada surat Al-Ankabut ayat 46 sampai surat Al-Ahzab ayat 30. Juz 22 ada surat Al-Ahzab ayat 31 sampai surat Yasin ayat 27. Juz 23 ada surat Yasin ayat 28 sampai surat Az-Zumar ayat 31. Juz ke-24 ada surat Az-Zumar ayat 32 sampai surat
Fussilat ayat 46. Juz ke-25 ada surat Fussilat ayat 47 sampai surat Al-Jathiyah ayat 37. Juz 26 ada surat Al-Ahqaf ayat 1 sampai surat Az-Zariyat ayat 30. Juz ke-27 ada surat Az-Zariyat ayat 31 sampai surat Al-Hadid ayat 29. Juz 28 ada surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai At-Tahrim ayat 12. Juz 29 ada surat Al-Mulk ayat 1 sampai surat Al-Mursalat ayat 50. Juz 30 ada surat An-Naba sampai Juz 30 ada surat An-Naba ayat 1 sampai surat An-Nas ayat 6. Ada 114 surat dalam Al-Quran. Saya akan menyebutkan dan beserta artinya. Al-Fatihah artinya pembukaan, Al-Baqarah sapi betina, Ali Imran keluarga Imran, An-Nisa wanita. Surat Al-Maidah artinya hidangan makanan. Surat Al-An'am artinya binatang ternak. Surah Al-A'raf tempat yang tertinggi. Surah Al-Anfal harta rampasan perang. Surat At-Taubah pengampunan. Surah Yunus Nabi Yunus. Surah Hud Nabi Hud. Surah Yusuf Nabi Yusuf. Surah Ar-Ra'd buruh atau petir. Surah Ibrahim Nabi Ibrahim. Surah Al-Hijr atau nama gunung. Surah An-Nahl lebah. Surah Al-Isra memperjalankan di waktu malam. Surah Al-Kahf penghuni gua. Surah Maryam atau Maria. Surat Taha. Surat Al-Anbiya nabi-nabi. Surat Al-Hajj haji. Surat Al-Mu'minun orang-orang mukmin. Surat An-Nur cahaya. Surah Al-Furqan pembeda. Surah Asy-Syura penyair. Surah An-Naml semut. Surah Al-Qasas cerita. Surah Al-Ankabut laba-laba. Surah Al-Rum bangsa Romawi. Surah Luqman keluarga Luqman. Surah As-Sajdah sajdah. Surah Al-Ahzab golongan-golongan yang bersekutu. Surah Saba kaum Saba. Surah Fatir pencipta. Surah Yasin Surah As-Saffat barisan-barisan. Surah Sad Surah Az-Zumar rombongan-rombongan. Surah Al-Mu'min orang yang beriman. Surah Fussilat yang dijelaskan. Surah Asy-Syura musyawarah. Surah Az-Zukhruf perhiasan. Surah Ad-Dukhan kabut. Surah Al-Jathiyah yang bertekuk lutut. Surah Al-Ahqaf bukit-bukit pasir. Surah Muhammad. Surah Al-Fat kemenangan. Surah Al-Hujarat kamar-kamar. Surah Qaf Surah Az-Zariyat angin yang menerbangkan. Surah At-Tur bukit. Surah An-Najm bintang. Surah Al-Qamar bulan. Surah Al-Rahman yang maha pemurah. Surah Al-Waqiah hari kiamat. Surah Al-Hadid besi. Surah Al-Mujadilin wanita yang mengajukan gugatan. Surah Al-Hasyr pengusiran. Surah Al-Mumtahanah diuji. Surah As-Saff satu barisan. Surah Al-Jumu'ah hari Jumat. Surah Al-Munafikun orang-orang yang munafik. Surah At-Tagabun dinampakkan kesalahan-kesalahan. Surah At-Tolak talak. Surah At-Tahrim mengharamkan. Surah Al-Mulk kerajaan. Surah Al-Kalam pena. Surah Al-Haqqah hari kiamat. Surah Al-Ma'arij tempat naik. Surah Nuh Surah Al-Jin jin. Surah Al-Muzammil orang yang berselimut. Surah Al-Mudassir orang yang berkemul. Surah Al-Qiyamah hari kiamat. Surah Al-Insan manusia. Surah Al-Mursalat malaikat yang diutus. Surah An-Naba berita besar. Surah An-Naziat malaikat-malaikat yang mencabut. Surah Abbasa ia bermuka masam. Surah Al-Takwir menggulung. Surah Al-Infitar terbelah. Surah Al-Tatfit orang-orang yang curang. Surah Al-Insyikak terbelah. Surah Al-Buruj gugusan bintang. Surah Al-Tarik orang yang datang di malam hari. Surah Al-Ala yang paling tinggi. Surah Al-Ghaziyah hari pembalasan. Surah Al-Fajr fajar. Surah Al-Balad negeri. Surah Asy-Syam matahari. Surah Al-Lail malam. Surah Ad-Duha malam waktu matahari. Surat Ad-Duha sepenggalan naik atau duha. Surah Al-Insyirah melapangkan. Surah Atin buah tin. Surah Al-Alaq segumpal darah. Surah Al-Qadar kemuliaan. Surah Al-Bayyinah pembuktian. Surah Az-Zalzalah kegoncangan. Surah Al-Adiyat
berlari kencang, surah Al-Qari'ah hari kiamat, surah At-Takasur bermegah-megahan, surah Al-Asr masa atau waktu, surah Al-Humazah pengumpat, surah Al-Fil gajah, surah Quraisy suku Quraisy, surah Al-Ma'un barang-barang yang berguna, surah Al-Kausar nikmat yang berlimpah, surah Al-Kafirun orang-orang kafir, surah An-Nasr pertolongan, surah Al-Lahab gejolak api atau sabut, surah Al-Ikhlas ikhlas, surah Al-Falaq waktu subuh, dan surah An-Nas manusia. Kisah kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dari ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Menurut riwayat, Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal pada tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah atau Amul Fil atau tahun 571 kalender Romawi. Pendapat lain juga menyebutkan Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Namun beberapa yang terkenal adalah pada 12 Rabiul Awal. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin, lantas beliau menjawab, hari Senin adalah hari dilahirkan, hari aku dilahirkan. Bunyi hadis riwayat Muslim dikutip dari buku Sejarah Hidup Nabi Muhammad karya Abdul Somad. Saat Muhammad lahir diriwayatkan ibu saat Ahmad bin Handal Darini cahaya menerangi istana-istana di Rum. Nama Muhammad diberikan oleh sang kakek Abdul Muthalib, pemegang kunci Ka'bah. Abdul Muthalib membawa Muhammad masuk ke dalam Ka'bah, lalu seekor kambing disembelih sebagai bentuk akikah. Nabi Muhammad juga dihitan saat berusia 7 hari. Diikuti dari buku Intisar Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Nabi Muhammad tumbuh sebagai seorang yatim. Ayahnya meninggal saat beliau genap berusia 3 tahun. Saat Nabi lahir tak ada yang mau menyusuinya karena tergolong miskin. Namun seorang ibu bernama Halimah Sadiyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad meski ASINya sulit keluar. Seikhlasnya Halimah pun diberi balasan oleh Allah. Keledai kurus milik Halimah menjadi berisi dan ASINya kembali lancar. Ustadz Yusuf Mansur memaknai salah satu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku buruk, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari baghal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangnya. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat lalu keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih sesuai fitrah, langit pertama. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan saya bertemu dengan Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Langit kedua, kemudian kami naik ke langit kedua. Lalu Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia Muhammad. Dikatakan lagi, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan kami pintu langit kedua dan saya kemudian bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Langit ketiga, kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketiga. Saya bertemu dengan Yusuf yang telah diberi separuh dari ketampanan wajahnya. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Langit keempat, kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dibukakan kepadanya pintunya. Siapa engkau? Siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit keempat dan saya bertemu dengan Idris. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Langit kelima,
Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Maka dia menjawab, Muhammad. Dikatakan lagi, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kelima, dan saya bertemu dengan Harun. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Di langit keenam, kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keenam, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka ditanyakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Musa. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Langit ketujuh, kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketujuh, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit ketujuh, dan saya bertemu dengan Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah, dan buahnya seperti tempayan besar. Tak kala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Perintah dari Allah. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Musa. Lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Saya menjawab, 50 sholat. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel. Maka saya pun kembali kepada Tuhan. Seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah umatku. Maka dikurangi 5 sholat. Kemudian saya kembali ke Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 sholat. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus menerus saya pulang balik antara Tuhanku dan Musa, sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ada 5 sholat sehari semalam, setiap sholat pahalanya 10. Maka semua sholat 50 sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya suatu kejelekan. Kemudian saya turun sampai bertemu Musa. Saya ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka saya pun berkata, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya malu kepadanya. Hadis riwayat Muslim 162. Demikianlah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sekian tugas saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya Anjani dengan NIM 188205036, Prodi Bahasa Inggris kelas malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.